فيه أبدا الله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan dilakukannya ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal Dan alamin. bagi yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan selawat yang akan diiringi oleh ibu-ibu majelis taklim. Grup hadroh. Ini grup hadroh. Ini grup rebana. Grup rebana majelis taklim. Ya udah nah Pada jadi ibu kami persilakan. Ini baru kayaknya grup rebananya. baru bangkit. Baru bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asmal Anbiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya.
Tambeci. Banyak sholawat, banyak berkah.
Mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap Jumat ketiga, Lebih semangat. setiap Jumat ketiga wajib takbir. Oh iya. Ini ada bisikan dari Umi Najwa. Bisikan. Setiap Jumat ketiga. Jumat ketiga wajib tampil. Berarti kalau nggak tampil berdosa. Wajib. Ayo semangat. Baiklah ibu-ibu, kita masuki acara inti yaitu pengajian fikih yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Umi Naila. Pada Umi kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalam.
المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ketua taklim, ibu-ibu jamaah, kaum muslimat Taman Laguna Indah, mudah-mudahan yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini Allah panjangkan usianya dalam limpahan barokah. Allah sehatkan lahir batinnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan setiap urusan-urusannya, Allah bahagiakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya sholih dan sholihah, menjadi qurrata a'yun yang akan membahagiakan kedua orang tuanya tidak hanya di dunia sampai bisa kelak membawa ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan dengan berkah silaturahmi kita di sore hari Jumat yang penuh berkah ini, yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih pulang jadi bahagia, amin. Yang sedang sempit pulang jadi lapang, amin. Yang sedang susah pulang jadi mudah, amin. Yang punya cita-cita apapun dengan kemuliaan silaturahmi, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah kabul setiap cita-citanya. Dan yang punya hutang mudah-mudahan pulang dari pengajian ini Allah lunaskan, amin. Kalau dibayar, meskipun amin, 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 tapi nggak dibayar-bayar ya nggak bakalan lunas ya Bu ya. Insya Allah dengan berkah silaturahmi semuanya Allah akan mudahkan. Ibu-ibu, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan sore hari Jumat waktunya ijabah doa. Dalam salah satu keterangan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu waktu di hari Jumat yang dimana di saat itu ketika kita berdoa, maka doa kita akan diijabah oleh Allah. Waktunya kapan? Rasulullah menyebutkan antara adzan asyar menjelang adzan maghrib. Ya saat ini hari Jumat kan Bu? Hari Jumat ba'da asyar. Makanya alhamdulillah dilihat Jumat ini ada penambahan. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Jadi ngaji fikih di masjid bukan milik wirid Jumat, bukan milik wirid Ahad, semuanya milik warga Taman Laguna Indah, khusus muslimat. Jadi kalau ada bapak-bapak mau ikut ngaji boleh ya, boleh. Cuma mungkin nanti pakai jilbab ya Bu ya. Kalau ngaji fikihnya bapak-bapak hari
Jadi bagi ibu-ibu yang haus ilmu, yang kata ibu ketika sholat subuh daripada tidur, daripada kerja nggak ada habisnya, karena dikerjakan pun ada lagi mau isi sisa usia dengan haji, monggo silahkan hari Ahad ba'da subuh diawali dengan subuh berjamaah. Kalau ibu-ibunya dibuka kajian fikihnya setiap Jumat ketiga. Jadi insya Allah Ibu Untung, Mama Cahaya ajak kawan-kawan yang lainnya biar bisa istiqomah, karena mau gabung mau tidak semuanya sama. Kita adalah warga Taman Laguna Indah. Rajin-rajin ke masjid, rajin ngaji. Untuk siapa keberkahannya? Untuk kita dan keluarga kita. Apalagi kita seorang istri, apalagi kita seorang ibu. Kita gak bisa menjaga suami kita 24 jam. Mungkin di depan kita dia romantis, di belakang mungkin lebih romantis lagi ke orang lain. Anak-anak mungkin di depan kita baik, soleh, solehah, nurut, di belakang kita nggak tahu. Jadi dengan ngaji inilah cara kita menitipkan suami kita ke Allah, cara kita menitipkan anak-anak kita ke Allah. Suami milik Allah. Kalau kitanya banyak doa, mudah-mudahan suaminya yang tadinya mau macam-macam diingatin berkah dari doa kita sebagai istrinya. Anak-anak di luar sana mau macam-macam, namanya kita gak tahu anak kita pergaulannya bagaimana. Karena kitanya rajin ngaji, rajin berdoa, rajin tirakat, diingetin anaknya berkah doa dari ibunya, insya Allah. Jadi niatkan di dalam hati, selagi usia kita ada, kita niatkan ngaji sampai mati, ya Bu ya. Apa Bu? Pokoknya ngaji sampai mati. Bisa nggak bisa bukan kewajiban kita. Allah dan Rasul nggak nyuruh kita bisa, karena Allah tahu kapasitas kita sebagai mama, pikiran kita udah penuh dengan cicilan, dengan setoran, dengan target ini, target itu. Kalau disuruh bisa nanti malah tambah males ngajinya. Nggak mau ngaji nanti suka dites. Biasanya gitu kan? Nggak, males. Makanya bedakan Ibu antara majelis zikir sama majelis taklim. Biasanya penuh majelis zikir, karena zikir itu bawaannya adem, nggak mikir. Disuruh sholawat, sholawat, disuruh tahlil, tahlil, adem ke hati. Bukannya tidak boleh ke majelis zikir, boleh, tapi harus imbang. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin ikhlas, tapi ikhlas kita tidak sesuai apa yang Allah ajarkan, na'udzubillahi min dzalik, takut ibadah yang kita lakukan hanya sia-sia belaka. Contoh, nggak usah ngaji fikih, urusan ibadah kita Allah yang ngatur. Ya mau diterima, terima, nggak pun nggak apa-apa. Itu kira-kira seluruhan seperti itu betul atau salah Ibu? Salah. Kalau begitu Ibu mau masak tidak? Gimana Allah aja. Kalau Allah suruh saya kenyang, pasti kenyang. Gak usah makan, gak usah masak. Ibu harus minum dong, gak usah minum. Gimana Allah aja. Kalau Allah mau nyegerin saya, gak usah minum pun saya bakal seger sendiri. Gak bisa. Jadi jangan pernah ngomongin ikhlas ibadah kalau ibadahnya kita tidak sesuai dengan aturan yang Allah inginkan. Kita tahu rukun wudu ada berapa, dari kecil diajarin, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus upgrade ilmu kita setiap hari. Mungkin yang selama ini kita pakai ada lagi lebihnya, jadi tambah berkah lagi
ibadah kita. Betul tidak Bu? Kan kita niat ngaji itu pertama karena Allah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. Jadi kita duduk di sini niat ngaji ilmu fikih bukan karena diajak oleh Bu Sri, bukan karena diajak oleh Bu Haji Amna, tapi murni karena merasa panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Ibu, tidak ada nikmat yang paling besar dari Allah kecuali nikmat ijad. Apa itu ijad? Kita diadakan di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah. Kata ibu, nikmat terbesar adalah iman. Ya, memang betul. Tapi kalau kita tidak ada, kita bagaimana mau merasakan manisnya iman? Bagaimana kita akan merasakan manisnya ibadah kalau kitanya saja tidak diciptakan oleh Allah? Jadi kita dulu gak milih jadi kucing. Pernah gak ibu milih jadi manusia? Ya Allah, jadikan dong saya jadi manusia. Enggak. Allah langsung jadikan kita manusia. Bukan dijadikan kucing, enggak dijadikan semut, enggak dijadikan apa yang suka gigit malam-malam, nyamuk. Bisa saja Allah ciptakan kita nyamuk. Mungkin sudah innalillahi dimakan cicak. Mungkin saja kita dijadikan sapi, siap-siap deg-degan tanggal 6 Juni ngantri di Pejagalan. Untung kita dijadikan manusia, dan tidak hanya dijadikan manusia, tapi Allah titipkan mutiara indah, mutiara paling mahal, yakni keimanan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi adanya kita ingin ngaji itu merupakan karunia, nikmat yang sangat mahal harganya, yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Memang males, betul nggak? Coba ibu semangat pergi ke Nagoya Hill yang ada pengumuman dapat door prize, yang hadir dapat sembako, berasnya 25 kilo, telurnya 1 papan, sirup ABC-nya 5, mie-nya 2 dus, amplopnya 1 juta. Ibu milih ke Nagoya Hill dan atau milih ke pengajian fikih Jumat ketiga? Jujur, jangan langsung soleha, jangan pura-pura soleha, jujur. Ke Nagoya Hill, manusiawi, udah uangnya 1 juta, berasnya 25 kilo, terus grabnya disewain, pulang pergi. Alah, kalau ngaji alah, Pak Imam gitu lagi. Nah, itulah pentingnya. Kenapa? Karena memang kalau untuk taat ditempo balasannya oleh Allah, tidak dikontankan di dunia semua, tapi Allah tempokan untuk kenikmatan kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kajian fikih di sore hari ini harusnya diisi oleh Pak Imam, tapi alhamdulillah dikasih oleh Allah meriang. Mungkin kecapean jalan-jalan terus di Kuningan. Kita itu dalam segala situasi harus usahakan. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Karena kita kalau dikasih sakit berarti kita masih dibebaskan dari gennya Fir'aun. Karena Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah merasakan sakit. Jadi orang yang jarang sakit jangan berbangga diri dulu ya. Jangan-jangan ada gennya Fir'aun. Enggak juga kayak gitu. Ya Allah, Umi berarti kita harus berdoa minta sakit? Ya enggak. Jadi intinya setiap yang Allah kasih dan
sehatnya jadi tambah kuat ibadah. Dikasih sakit, alhamdulillah, berarti ada dosa yang mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut salah satu keterangan ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali melewati rasa sakit, sabar menahan rasa sakit yang Allah berikan. Jadi kalau kita lagi sakit, ya Allah, ini jalan saya diampuni dosa, insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah fikihnya sampai mana sih Bu Yayan yang rajin? Bu Yayan soalnya yang hadir nanya ke Pak Imam. Tadi nanya Bi sampai mana batasannya? Tanya aja Bu Yayan yang suka nanya katanya. Berarti suka nyatat, kalau gitu suka nyatat. Jadi kalau gini gimana ngajinya? Pokoknya ibu-ibu kalau nggak salah, cai apa air udah belum Bu Yen? Bab air. Sholatnya di tahiyat atau di awal lagi? Apa? Oh, bacaan sholawat tahiyat. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah ada yang rajin, lebih rajin lagi dari Bu RT Yeyen, yaitu Ibu Sumi ternyata ya. Salah satu rukun qauli yang wajib diucapkan ketika kita sholat adalah bacaan syahadat dan sholawat. Coba, ketika kita sholat dianggap tidak sah sholat kita kalau dalam tahiyat tidak ada bacaan sholawat. Berarti betapa pentingnya sholawat, antara sholat dan sholawat tidak bisa dipisahkan. Sah sholat bila di dalamnya ada bacaan sholawat, tidak sah sholat bila di dalamnya tertinggal dari membaca sholawat. Dan ketika dalam mengucapkan sholawat pun itu menurut ulama ahli tajwid harus disertai dengan ilmu makharijul hurufnya. Jangan asal, jangan begini aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tapi di sana ditinggalkan mana tasydidna, mana gunnahnya, mana yang panjangnya, mana yang pendeknya, sama dengan bacaan Fatihah, Ibu. Jadi Fatihah, sholawat itu merupakan rukun qauli yang wajib ada. Ketika salah satu tertinggal otomatis tidak sah sholatnya. Coba, ini karena ngaji itu diulang-ulangnya pahala zikir di hadapan Allah. Boleh saya mengulang lagi bacaan Fatihah ibu-ibu? Boleh? Boleh dites satu-satu? Boleh, katanya alhamdulillah. Siap ya? Meskipun batasannya sampai bacaan sholawat di dalam tahiyat, tidak ada salahnya mengulang lagi, kita bereskan lagi bacaan Fatihah kita. Jangan sampai sholat kita yang udah berpuluh-puluh tahun dianggap zong, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah karena tidak ada keinginan kita untuk lebih baik lagi dalam bacaan sholat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, 2, 3 bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya ibu-ibu, sebagaimana semangatnya ibu-ibu karaoke, harus lebih semangat lagi. Suaranya keluar a, kalau a jangan tapi a jangan melehoi. Jadi untuk karaoke kita semangat, untuk ngaji pun lebih semangat lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, 2, 3. Alhamdulillahi
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Awas, jangan ane, tidak boleh mantul karena bukan kola. Yang boleh mantul hanya huruf kola. Huruf kola ada berapa? 6, 5. Arti apa yang dikumpulkan dalam kalimat baju di toko? Ulangi, baju di toko. Ulangi, baju di toko. Itu huruf apa? Kola. Paling hafal kalau ngomongin baju. Tandanya normal. An'amta, jangan ane, masih terdengar ada yang ane, amta, nggak boleh. An'amta 'alaihim. Yo, tuh 2, 3, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh 2, 3, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sekarang barisan yang sebelah kiri saya, dari Ibu Sarifah sampai ke yang di pintu Bil Barkah. Ini bukan saya mengajarkan berenang ke ikan, karena ibu-ibu bukan ikan, tapi kita sharing, saling mengingatkan. Saya yakin ibu-ibu sudah lebih pakarnya, sudah lebih paham, tapi tidak ada salahnya kita terus mengulang-ulang karena kita manusia biasa rentan lupa. Yuk, siap? 1, 2, 3. Semangat.
misalnya dia baca Fatihah tapi tidak sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf, meski bacaan Fatihahnya 1000 kali dianggap tidak baca Fatihah. Jadi sebenarnya yang wajib mengajarkan bacaan Al-Fatihah kepada ibu-ibu itu ayam beb-ayam-bebnya. Coba ibu udah berapa kali diajarkan Fatihah sama ayam bebnya? Pernah nggak ibu ghainnya kurang, syadnya kurang, gunahnya kurang? Pernah tidak? Tidak dong, karena cari cuan ya. Karena sadar ayam beb sibuk cari cuan di luar, maka kalau ada kesempatan ngaji datang. Seromantis-romantisnya seorang istri ketika nanti di hadapan Allah bisa meringankan beban hisaban suami di hadapan Allah. Jadi yang bakal ditanyain sholat ibu, wudu ibu, bacaan sholat ibu itu suami ibu. Ibu di rumah daripada bengong pegang HP mending ngaji. 1 jam dihitung pahala lipat ganda oleh Allah dan berusaha meringankan beban hisaban suami kita. Kasihan udah mah di dunia capek nyari uang, masa di hadapan Allah dia juga harus kesusahan gara-gara lepas tanggung jawabnya membimbing ibadah kita sebagai istrinya. Bersyukurlah para suami yang istrinya rajin ngaji, karena ialah sesoleh-solehahnya seorang istri. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, solehah untuk diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Ketika sudah rajin ke masjid, ketika sudah rajin wirid, jangan merasa ahli surga. Jadi yang belum rajin ke wirid jangan bikin aku dong ahli surga. Jangan. Tapi doakan. Aku dong pengajar kunci surga solehah gitu loh. Jadi memandang sebelah mata yang belum mau ke masjid. Jangan. Itu namanya takabur. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti di luar nyicip dulu makanan khas Kota Kuda. Meski sedikit, nanti ada plastik yang mau diplastikin boleh, halal. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa Robin Fa'na, Robin Fa'na, Robbi alimna alladhi yanfa'una, wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bitalimi, antarzuqna wasi'ah wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan silaturahmi kita penuh berkah dan menjadi jalan ijabah doa-doa kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
ini.